Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada. Jumpa lagi sahabat dengan saya di kesempatan kali ini. Bahagia rasanya berjumpa dengan sahabat-sahabat semua. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan menyambung kembali dari episode yang kemarin. Menyambung kayak sinetron aja gue berseri ya. Sahabat, tentang kesehatan ikan yang kita pantau dari sisi lain begitu ya. Kalau kemarin kita memantau kesehatan ikan dari sisi air akuariumnya, kali ini kita akan memantau ikan dari sisi pakannya. Oke? Baik, sebelum kita lanjut lebih jauh sahabat, alangkah baiknya kita intro dulu. Sahabat-sahabatku semua, pemberian pakan dalam akuarium pada ikan-ikan mas koki ya, ikan komet misalnya ya. Kalau ini untuk yang bukan predator dulu lah ya, karena agak beda begitu ya. Jadi ikan mas koki, ikan komet, bagaimana cara kita memantau kesehatan ikan kita dari durasi atau dari pakan, dari durasi pemberian pakannya kepada ikan mas koki, akan terlihat apakah ikan kita bermasalah, apakah ikan kita sehat, apakah ikan kita mengalami sesuatu hal yang tidak seperti biasanya, dapat dilihat dari durasi pemberian pakan sahabat. Baik sahabat, misal ya, sahabat, ini kita kasih contoh langsung lah ya, biar lebih mudah, apalagi sahabat-sahabat pemula. Ini ada pakan agaru ya, pakan agaru sinking yang tenggelam. Ini ada pakan asahi yang floating, yang timbul ya. Nah, cara mendeteksi ikan kita sehat apa tidak, ikan kita bermasalah apa tidak sahabat. Yang pertama itu mudah. Nih kalau kita di sini ya, ini sebetulnya sudah makan ya, sudah pemberian makan yang rutin itu sudah. Tapi kalau sahabat perhatikan ya, yang dia agak ke sini begitu ya, aktif ke sini ya, dimana kita ada, lihat seperti ini, lihat seperti ini ya, lihat seperti ini sahabat. Nah, ini artinya menandakan ikan kita ini sehat. Itu yang pertama ya. Biasanya kalau dia belum diberi makan, kita mendekat, dia akan bergerombol di sini ya. Di dekat kita dia akan bergerombol. Nah, itu salah satu ciri bahwa ikan itu sehat dan itu normal ya. Nah, justru kalau misalnya kita mendekat pada pemberian pakannya belum pernah untuk dalam hari itu, tetapi dia tidak mendekat kepada kita, nah itu yang perlu kita pertanyakan. Ada apa dengan ikan-ikan kita? Ya. Itu yang satu pertama. Nah, yang sekarang yang durasi ini sahabat sering banyak bertanya ya. Baik, saya contohkan ini misal. Ini asahi ya. Ini asahi. Ini pakan timbul ya. Saya berikan misalnya di sini. Saya contohkan ini sahabat. Saya berikan contoh di sini ya. Saya taburkan di sini. Tuh misal. Ya. Nah, nanti dia akan makan. Nah, ini sebetulnya dia sudah kenyang, tapi untuk contoh tidak apa-apa lah ya, sesekali ya, sahabat. Nah, ini kalau kita memberikan pakan ke sini ke dalam akuarium, sahabat, ya, baik yang ini tenggelam, ini misal yang tenggelam juga. Kalau yang tenggelam jangan dekat pumpnya, sahabat ya, nanti terhisap agak jauh. Nah, seperti ini, gini, ya, ini kita mulai memberi makan ya. Oke. Sekarang kita hitung dalam waktu menit. Kalau dalam waktu 5 menit, durasinya 5 menit, pakan kita ini habis dengan pemberian porsi pakan yang kita sudah tahu kan, misal. Ini kan berhubung tadi sudah diberi makan ya. Jadi saya memberi makannya agak sedikit begitu. Kalau kalau biasanya porsi makannya dia agak banyakkan sahabat ya. Karena ini kan banyak ikannya ya. Tapi ini hanya sekedar contoh. Begitu saya taburkan pakannya sesuai dengan kecukupannya sahabat, maka saya tunggu durasinya sekitar 5 menit.
Bila 5 menit pakan itu habis, tak bersisa, nah artinya ikan-ikan dalam akuarium ini normal. Normal dalam arti kata, alhamdulillah mereka sehat walafiat. Tidak ada masalah. Tidak perlu dicurigai ada masalah. Begitu sahabat ya. Tetapi bila pemberian pakan dengan porsi yang standar atau porsi yang sesuai dengan seperti biasanya sahabat, tetapi dalam durasi 5 menit pakan itu masih banyak tersisa atau masih tersisa, maka itulah sebagai tanda tanya besar. Ada masalah apa dengan ikan-ikan kita? Karena tidak seperti biasanya. Nah, jadi itu untuk mengukur ya sebagai parameter. Parameter. Ya, sebagai parameter untuk mengetahui bagaimana kesehatan ikan di dalam akuarium kita. Jadi kalau misalnya pemberian durasi pakannya tadi dengan sesuai kecukupannya, durasinya juga sudah standar, tetapi dia dalam durasi yang standar dia tidak habis pakannya, maka patut dicurigai ada masalah di dalam akuarium ini, di dalam dengan ikan-ikan kita. Maka kita harus cari apa masalahnya. Pertama, karena sifat ikan-ikan kita ini kalau sudah biasa, dia dengan porsi yang tadi secukupnya tadi dan durasi yang itu tetap habis sahabat ya. Itu sudah kebiasaan, sudah tiap hari. Jadi itu menandakan ikan kita sehat. Nafsu makannya artinya nafsu makannya itu tetap seperti biasa. Karena ikan-ikan ini memang ikan-ikan yang rakus ya, sama dengan ikan komet juga. Jadi kalau ikan komet sama ikan koki itu mudah, begitu kita masuk ke dia kan tidak ada mogok makannya dia. Begitu kita tidak seperti arwana atau tidak seperti lohan saya ya, itu kan beda ya, karena beda-beda karakter. Tapi kalau koki sama dengan komet itu kita taburkan pakan, maka dia akan makan dengan lahap ya. Dengan durasi tadi 5 menit misalnya. Nah, maka kalau tidak 5 menit tidak habis, tentu nafsu makan mereka berkurang. Dan tentu ada masalah dengan mereka. Makanya kita harus lebih teliti. Apa yang menjadi penyebab mereka tidak mau makan atau nafsu makannya kurang? Itu menjadi perhatian sahabat. Kebiasaan saya selama ini begitu. Dan begitu saya taburkan pakan dengan kecukupannya dan durasi 5 menit tadi habis, maka ya tidak perlu diperhatikan lebih mendetail misalnya. Enggak. Artinya dalam pikiran saya, oh ini ikan alhamdulillah sehat. Tetapi begitu kita lihat dalam durasi 5 menit pakan tidak habis, tengok misalnya, oh bukan kebanyakan ya. Kalau kebanyakan beda. Jadi kalau kita menaburkan dalam porsi yang banyak, tetapi 5 menit tidak habis, nah itu salah kita. Artinya porsinya kebanyakan. Tetapi kita sudah tahu dengan porsi pakan yang kita berikan kepada ikan kita dalam 5 menit tidak habis. Nah itu yang menjadi standarnya sahabat ya. Jadi nanti sahabat kasih, oh kok ikan saya 5 menit tidak pandai habis-habis, padahal kasih pakannya kebanyakan. Nah itu namanya overfeeding, berlebihan sahabat ya. Nah kita harus lama-lama kita tahu bagaimana. Jadi standarnya begitu, kita kasih pakan kepada ikan 5 menit dia habis. Nah itu standarnya sahabat ya. Itu standarisasinya. Oh, standarisasi. Ya, jadi begitu. Begitu kasih ke pakan, 5 menit dia habis. Nah, jadi itu standarnya. Jadi kalau tidak habis, berarti ada masalah. Nah, sebelum 5 menit habis, ya itu memang sifatnya dia. Makannya lahap. Ya. Itu lebih sehat lagi artinya ya, sahabat. Nah, yang penting jangan sampai di atas 5 menit pakannya tidak habis. Nah, itu yang harus kita selidiki. Apa penyebabnya? Apa masalahnya kepada ikan-ikan kita ya. Nah, kalau artinya nafsu makannya berkurang, dia tidak terlalu rakus makan. Nah, karena biasanya dia terlalu rakus makan, ini tidak rakus makan, maka ada penyebabnya. Dan situlah kita akan menelusuri apa penyebabnya sehingga ikan kita bermasalah. Nah, jadi kita nanti akan menemukan apa masalah
yang terjadi pada ikan-ikan kesayangan kita. Banyak yang bertanya, pemberian pakan itu tetap 2 kali. Pagi, kalau saya pagi dan sore. Dan itu tadi, yang pertama pemberian pakannya 2 kali sehari, kemudian porsinya kita dengan standar 5 menit habis, dan durasinya 5 menit itu harus habis. Jadi kalau sudah kita patok standarnya begitu, nanti kita akan tahu masalah yang ada pada ikan kita, masalah yang sedang dialami ikan kita. Nah, kita langsung cepat tahu, sehingga kita bisa langsung mengantisipasi, langsung mencarikan, bisa bertindak cepat apa yang harus dan apa yang baiknya kita lakukan untuk ikan-ikan kesayangan kita. Ya, demikian ya sahabat-sahabat semua ya, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf sahabat bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.